welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Lilu. Dan di video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya. Cerita ini saya ambil dari salah satu website, yakni Bristory. Linknya saya taruh di description box. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah tentang pengalaman yang dialami oleh salah satu anggota keluarga. Om Heri namanya. Kali ini cerita tentang pengalaman Om Heri saat bekerja di salah satu perusahaan perkebunan. Pekerjaan yang dijalani setelah selesai bekerja di salah satu rumah sakit di Semarang sebagai supir mobil pengantar jenazah. Peristiwa ini terjadi pada awal tahun 90-an. Waktu itu, Om Heri bekerja di pedalaman Sumatera, tempat yang sangat terpencil, jauh dari mana-mana, benar-benar di tengah hutan karet tepatnya. Alhamdulillah, setelah bekerja sebagai supir mobil jenazah waktu itu, Om Heri diterima bekerja di perusahaan perkebunan yang letaknya di pedalaman Sumatera, dekat perbatasan Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan lebih tepatnya. Om Heri bekerja sebagai pengawas perkebunan karet yang total luasnya mencapai hingga ribuan hektar. Tapi tentu saja Om Heri gak mengawasi keseluruhannya, hanya beberapa ratus hektar saja yang menjadi tanggung jawabnya. Perusahaan ini mempekerjakan banyak pekerja, yang jumlahnya paling banyak adalah buruh lepas, bertugas menyadap karet dari pohonnya setiap hari. Nah, salah satu pekerjaan Om Heri adalah mengawasi para buruh itu bekerja. Mengawasi para buruh bekerja menurut Om itu bukan pekerjaan yang terlalu berat. Om Heri sangat senang melakukannya. Karena waktu itu perusahaan masih kekurangan orang, maka Om ditugaskan juga untuk mengawasi dan menjaga wilayah perkebunan agar tak ada pencurian. Tugas inilah yang agak berat karena harus berpatroli malam hari berdua bersama teman menggunakan motor berkeliling perkebunan yang cukup luas. Yang terkadang Om Heri tidak kuat adalah ketika harus mengalami kejadian mengerikan dan melihat pemandangan seram yang sering terjadi dalam prosesnya. Perusahaan ini memberikan beberapa fasilitas dan juga gaji yang lumayan besar. Salah satu fasilitas yang diberikan adalah tempat tinggal. Ada mes berbentuk rumah, disediakan perusahaan lengkap dengan isi dan segala penunjangnya. Om Heri diharuskan tinggal di situ. Rumah besar yang terdiri dari 3 kamar, ruang tengah, dapur, dan 1 kamar mandi. Letak rumah ini cukup menantang. Terletak di tengah-tengah perkebunan karet dan hutan lebat, tidak ada rumah lain di sekelilingnya, benar-benar sendirian. Jarak menuju desa terdekat sekitar 1 jam perjalanan menggunakan motor. Betapa terpencilnya letak rumah itu. Oh iya, satu lagi, rumah juga tidak berpagar, langsung berhadapan dengan hutan karet. Dan yang paling seru, rumah ini belum ada listrik. Penerangan hanya mengandalkan petromak dan lampu templok minyak tanah. Ketika pertama kali datang, waktu itu pada pagi hari, Om Heri disambut oleh Wahyu yang nantinya bertugas sebagai asisten Om selama bekerja di situ.
Wahyu berumur sekitar 22 tahun, pemuda asal Palembang yang kebetulan baru 3 bulan bekerja. Wahyu menyambut dengan ramahnya. Kemudian kami berbincang, dia menceritakan keadaan dan suasana di tempat itu. Jadi, selama 3 bulan pertama kerja, kamu tinggal di sini sendirian? Tanya Om Heri penasaran. Tidak, Pak. Saya cuma sempat tinggal di sini selama 1 minggu pertama. Tidak betah saya sendirian, Pak. Jawab Wahyu. Terus selebihnya kamu tinggal di mana? Tanya Om Heri lagi. Saya kos di desa terdekat, Pak. Pulang pergi ke perkebunan setiap hari naik motor. Jawab Wahyu menjelaskan. Tapi karena Pak Heri sudah datang, saya berani tinggal di sini lagi. Kan sudah ada temannya. Lanjut Wahyu lagi. Berani? Berarti sebelumnya Wahyu tidak berani tinggal di rumah itu. Nantinya kami memang hanya tinggal berdua di rumah itu. Hari pertama bekerja, Wahyu mengajak berkeliling wilayah perkebunan yang nantinya menjadi wilayah tanggung jawab Om Heri, sekaligus memperkenalkan Om Heri dengan semua buruh karet yang bekerja di situ. Wilayah perkebunan yang sangat luas, sepanjang jalan berkeliling menggunakan motor, kami hanya menemui barisan pohon karet yang berjajar rapi. Di pinggiran perkebunan terlihat hutan yang cukup rindang. Cukup melelahkan hari itu. Seharian penuh kami hanya berkeliling melihat keadaan perkebunan. Sekitar jam 5 sore, kami pulang. Malam menjelang, Wahyu dengan cekatan menyalakan lampu petromak dan semua lampu templok di seluruh ruangan. Suasana rumah menjadi cukup terang. Sekitar sudah gelap, menutup pemandangan kebun karet. Sangat sepi. Selepas Isya, kami berbincang di teras depan. Ada 2 kursi dan 1 meja yang menjadi tempat kami ngobrol. Pemandangan depan rumah sangat gelap. Hanya ada siluet pohon karet dan rumput liar di sela-selanya. Suara binatang malam juga terdengar mengiringi suasana. Pak Heri nanti tidur di kamar tengah aja, Pak. Saya di kamar depan. Kamar tengah lebih besar dari kamar lainnya, ucap Wahyu di tengah perbincangan. Om Heri mengiyakan saja. Hingga sekitar jam 9 malam, kami masuk ke kamar masing-masing. Karena cukup melelahkan hari itu, Om Heri mencoba untuk tidur lebih awal. Persis di depan kamar Om Heri adalah ruang tengah. Kamar Wahyu ada di sebelah kanan. 1 kamar lainnya ada di belakang bersama dapur dan kamar mandi. Wahyu mematikan petromak yang ada di ruang tengah. Hanya lampu teplok di dalam kamar yang dibiarkan dalam keadaan menyala. Jam sudah menunjukkan pukul 12.30 malam. Ketika Om Heri belum juga bisa memejamkan mata, tidak ada yang bisa dilakukan di kamar itu. Hanya bisa melamun sambil menunggu untuk datang.
Tidak ada yang bisa dilakukan di kamar itu, hanya bisa melamun sambil menunggu kantuk datang. Hembusan angin malam menembus jendela kamar yang berbatasan langsung dengan perkebunan karet di luar. Anginnya terasa dingin hingga menusuk tulang. Terdengar juga suara binatang malam yang bersahutan. Tidak lama kemudian, dari kejauhan terdengar suara lolongan panjang anjing hutan. Lolongan yang banyak arti. Om Harry pun mulai merasakan hal yang tak lazim. Ketika lolongan anjing itu intensitasnya menjadi semakin sering. Namun tiba-tiba lolongan anjing berhenti. Om Harry pun terdiam ketika suasana menjadi sepi. Keheningan itu berlangsung cukup lama. Jam sudah hampir di pukul 1 ketika Om Harry kembali mendengar suara yang cukup menarik perhatian. Kira-kira seperti itu bunyinya. Dengan tubuh yang masih terbaring di atas tempat tidur, Om Harry mencoba untuk menajamkan pendengarannya. Suara itu pun semakin jelas terdengar. Om langsung terkesiap ketika menyadari kalau itu terdengar seperti suara sapu lidi yang bergesekan dengan tanah. Seperti ada orang yang sedang menyapu menggunakan sapu lidi di luar, dekat jendela kamar. Siapa yang menyapu tengah malam seperti ini? Wahyu kah? Sepertinya tidak mungkin. Perlahan, Om Harry bangkit dari tempat tidur dan berjalan mendekati jendela. Mencoba kembali memastikan keberadaan suara itu. Setelah sudah berdiri di samping jendela, suara itu semakin terdengar jelas. Penasaran, Om coba mengintip dari sela-sela lubang jendela. Tidak melihat apapun, hanya gelap gulita. Tapi suara sapu lidi itu masih saja terdengar. Masih penasaran, pelan-pelan Om Harry coba membuka jendela. Perlahan jendela mulai terbuka, membuat celah sedikit demi sedikit. Pada saat itulah ketika mulai bisa melihat dengan lebih jelas. Om Harry melihat sosok yang tampaknya adalah sosok yang menghasilkan suara. Ada sosok perempuan tua dengan rambut panjang yang berwarna putih semua. Badannya agak membungkuk membelakangi dengan posisi seperti sedang menyapu. Perempuan tua itu menggunakan kebaya dan kain panjang hingga menutup kakinya. Om Harry merinding melihatnya dan sangat ketakutan. Perlahan Om Harry mulai menutup jendela. Pada saat itulah Om Harry melihat perempuan itu mulai membalikkan badannya perlahan. Pada saat itulah Om Harry melihat perempuan itu mulai membalikkan badannya perlahan. Tangan kanan Om Harry tiba-tiba berhenti bergerak ketika sedang menutup jendela. Karena wajah perempuan itu perlahan mulai terlihat. Wajahnya semakin terlihat jelas, walaupun dalam keadaan gelap.
karena jarak kami cukup dekat, hanya sekitar 4 meter. Wajahnya pucat, berkeriput, wajah nenek-nenek. Sambil berdiri menyamping, nenek itu menatap ke arah Om Heri yang masih berdiri di balik jendela. Kemudian memberikan sebuah senyuman. Bukan, ternyata nenek itu bukan tersenyum, tapi menyeringai dan mengeluarkan suara ringkih tertawa mengerikan. Refleks, Om Heri pun langsung menutup jendela dan menguncinya. Kembali bergegas ke atas tempat tidur. Menutup seluruh tubuh dengan selimut sampai bagian kepala. Suara sapu lidi nenek itu masih terdengar. Ditambah sesekali suara tawa ringkihnya, Om Heri ketakutan dan tak berani berbuat apa-apa. Suara lolongan anjing kembali terdengar dari kejauhan, bersahut-sahutan. Om Heri membaca doa, mengharap perlindungannya, berdoa semoga teror cepat berakhir. Menjelang jam 3 pagi, teror itu akhirnya berhenti. Kemudian Om Heri baru bisa terlelap. Yaps. Jangan lupa like, comment, and subscribe.